Selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara, para undangan, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam rangka perayaan Natal tahun 2022 dan ulang tahun GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ke-9. Dan saat ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan salam. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, sukacita. Dan kita berterima kasih kepada Ibu Gembala dan Ketua daripada Yayasan Tabita yang sudah menerima kami dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya ucapkan selamat berbahagia bersama-sama kami dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia dalam rangka perayaan Natal tahun 2022 dan hari ulang tahun GKI Mandiri Tunanetra Eklesia yang ke-9. Kiranya Tuhan senantiasa membawa setiap kita semakin hari akan semakin baik. Terima kasih kepada pimpinan Yayasan Tabita yang sudah menerima kami dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga yang ada di panti asuhan Tabita yang ada di Sidoarjo. Saya percaya kita semua saat ini adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Dan saya percaya siang hari ini satu kebahagiaan buat setiap kami jikalau Tuhan sudah memimpin kami dari Malang sampai di tempat tujuan ini dengan selamat. Puji Tuhan, selanjutnya nanti kita akan bersama-sama melakukan ibadah dan ucapan syukur bagi setiap kami yang bersama-sama saat ini untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa mengawal, menyertai kami. Dan saat ini kami Tuhan mengucap syukur karena Tuhan sudah menganugerahkan kesempatan untuk kami berbagi kasih dengan saudara-saudara kami yang ada di panti asuhan Tabita yang ada di Sidoarjo saat ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melihat sesuatu karya Tuhan yang luar biasa yang membawa panti ini lebih baik untuk menyiapkan generasi muda yang berpotensial. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih juga jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama kami saat ini dalam kebahagiaan dan sukacita dalam rangka merayakan Natal tahun 2022 dan ulang tahun GKI Mandiri Tunanetra Eklesia yang ke-9. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan boleh memimpin dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ketika kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Yang percaya katakan amin. Salam Tuhan Yesus memberkati. God
Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Lagu ini kasih Tuhan, mari bersama-sama kita pujikan lagu ini. Yang pulihkanku, terima kasih, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan
pada siang hari ini. Kami mau bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah setiap pujian kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu dipersilakan. Shalom. Kurang semangat sekali lagi, shalom. Ada sukacita pada siang hari ini. Yang merasa sukacita boleh memegang tangannya. Mari sama-sama kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya.
kita mau bersama-sama menyalakan lilin. Ada pujian yang mengatakan 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Pantakan pada dunia kabar
Tiba saatnya kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari bersama-sama kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan firman jadi manusia. Di antara
Engkaulah keselamatan, Engkaulah pintu bagi setiap kami yang percaya. Sungguh kami bersyukur di dalam acara ibadah perayaan dan juga ulang tahun JKI Mandiri Tunanetra yang ke-9, kami boleh bersama-sama dengan para hamba-hamba Tuhan, juga Tuhan dengan anak-anak panti asuhan Tabita Siti Arjo. Kami bersyukur Tuhan boleh bersama-sama juga dengan jemaat JKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Sungguh Tuhan, kami mau membawa seluruh kehidupan kami untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih, sebentar kami mau merenungkan pesan Natal. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut kebenaran firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara siap diberkati firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Oke, dipersilakan berduduk kembali ya. Puji Tuhan. Shalom. Wah, belum sepenuhnya ini ya. Nanti kalau selesai salam beri kemuliaan untuk Allah kita ya. Shalom. Mari beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu rekan hamba-hamba Tuhan dan juga Ibu Agustin yang diberkati Tuhan. Terima kasih sudah hadir bersama juga dengan jemaat dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Ada mbah-mbah, ada juga teman kita dari penyandang disabilitas, dan juga terima kasih untuk ya Ibu Yudia, Ibu Pendeta Devi yang sudah menerima kami ya untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak panti asuhan Tabita, juga bersama dengan ada Ibu Sumiati dari GPDI ya yang ada di Palur Lor ya. Palung kok Palur. Kalau Palur kan Solo Palur Lor ya. Terima kasih juga ya sudah bekerja sama bersama kita. Juga terima kasih untuk semuanya ya, para mitra bakti yang setia mendampingi ya kita selama pelayanan tahun 2022. Nah, Bapak Ibu juga saudara-saudara, Bapak Ibu, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang selama ini setia mengikuti tayangan ibadah live ya melalui channel baik itu Facebook dan juga YouTube. Saya sapa shalom Bapak Ibu saudara dimanapun, damai sejahtera dan juga selamat menyambut tahun baru juga ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya di tahun baru ini kita semua ya terus bersemangat, tetap sehat untuk terus melayani Tuhan. Nah tema Natal tahun ini dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia juga di dalam rangka ulang tahun yang ke-9 adalah menjadi terang, menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita saat ini pasti tidak senang kalau ada di dalam kegelapan. Ya, sudah tidak zamannya gitu ya. Kalau masa kecil saya dulu waktu listrik belum masuk ya, penerangan juga sulit ya. Paling orang pakai lampu templok gitu ya, atau sentir gitu ya. Kalau banter-banternya yang sudah punya gitu, yang orang mampu beli Petromax. Tapi zaman sekarang hampir sudah di seluruh pelosok negeri Indonesia ini sudah memakai listrik. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari pesan Natal hari ini. Saya mohon dibacakan kepada Mbak Ayu, mohon mari dibacakan dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai yang ke-16. Dipersilakan. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16 dipersilakan. Nanti saya minta terus ya untuk membacakan Mbak Ayu ya. Standing, oke, dipersilakan. Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Ya. Lima, 14, 16. Ya.
Injil Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Terima kasih. Nanti Mbak Ayu bacakan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang dimaksud di ayat ini adalah kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu kota yang terletak di atas gunung. Kita yang pernah ke Tanah Suci Israel, ya, di sini ada ya Pak Petrus Parno sudah bersama ya kita, ya, dan juga ada Pak Pendeta Yohanes Sunardi, Pak Lukas, Ibu Ramina, sudah pernah ya. Terima kasih itu semua karena upaya yang luar biasa besar dari Ibu kekasih kita, Ibu Agustin ya, yang memberangkatkan hamba-hamba Tuhan ke tanah Israel. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau malam kota Yerusalem ya, ketika semua rumah-rumah ya, orang-orang yang ada di dalamnya menyalakan lampu gitu ya, di dalam rumah-rumah di sana itu bentuknya kan kotak ya. Dia memiliki jendela. Lah, di dekatnya jendela itu ya dipasang ya dari kayu itu seperti kaki dian itu, lalu dinyalakan ya satu lampu, bentuknya itu seperti perahu gitu, terus dikasih minyak, terus ada sumbunya, itu dinyalakan. Sehingga ketika kegelapan ya datang dan orang-orang yang mau menuju kota Yerusalem di tengah malam itu akan melihat dari jarak yang jauh kota itu, sehingga orang tidak tersesat untuk menuju ke sana. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, setiap kita ini adalah terang dunia. Sumbernya adalah dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah sang terang itu sendiri. Oleh karena itu di kegelapan dunia ini hendaknya terang sinar ya kehidupan kekristenan kita jangan sampai padam, supaya orang bisa melihat dari jauh ketika mereka tersesat di tengah kegelapan malam ya. Terus ayat yang selanjutnya ya, orang tidak menyalakan pelita lalu ditutupi di dalam gantang, tetapi ditaruh di atas kaki dia supaya bisa menerangi seisi rumah, semua orang yang ada di dalam rumah itu. Orang yang menyalakan pelita lalu ditutupi, saya berpikir orang ini agak aneh. Sudah menyalakan pelita, menyalakan lampu, tapi ditutupi. Untuk apa menyalakan lampu? Lebih baik gelap kalau ditutupi. Nah, ada banyak kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang firman Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, tapi ternyata terangnya itu tertutupi oleh perbuatan-perbuatannya yang tidak memuliakan Tuhan. Sudah jadi orang Kristen sejak dari kandungan, sejak dari lahir gitu. Tapi ternyata kelakuannya, tindak tanduknya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Masih memiliki cara hidup seperti dunia ini ya. Masih memiliki cara hidup yang menuntut kuasa kegelapan ya. Cara hidup orang yang belum percaya Tuhan Yesus ya. Cara hidupnya jauh dari kebenaran, sehingga terang yang sudah dinyalakan oleh api Roh Kudus itu menjadi buram, suram, atau cenderung menjadi gelap
karena ditutupi oleh perbuatan-perbuatan berdosa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika terang itu dinyalakan di atas kaki dia, ya, maka terang itu dapat menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Jadi Bapak Ibu, kesaksian hidup orang percaya yang pertama itu dimulai dari dalam rumahnya sendiri. Makanya ya Tuhan Yesus berkata, "Yang kamu menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi." Jadi di tengah-tengah keluarga, pelayanan gereja di mana kita berjemaat, ya, kita terhisap di gereja-gereja lokal. Di sanalah kita juga menjadi terang bagi orang di sekelilingnya. Nah, kalau sudah menjadi terang, ya jangan cuma menerangi yang cuma di lingkungan gereja kita yang dibatasi oleh 4 tembok gitu ya, bisa bujur sangkar, bisa kotak gitu bangunannya. Jangan cuma di dalam rumah kita sendiri kita baik, kita bagus, kita menjadi berkat, menjadi terang. Tapi hendaknya terang kita ini juga memancar ke luar. Tidak hanya di dalam rumah saja, di gereja saja kita bagus, tapi ternyata ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan orang yang belum percaya Tuhan, bukan menjadi berkat tapi malah menjadi batu sandungan. Alangkah sayangnya. Ya. Ayat yang ke-16, ya, mari dibacakan dari Injil Matius tadi. Ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu, jadi kesaksian hidup anak-anak Tuhan tidak hanya di dalam rumahnya sendiri, gerejanya sendiri, lingkungannya sendiri, tapi hendaklah terang kita itu bercahaya di depan banyak orang, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Di depan banyak orang itu bisa di desa, di kampung, di kelurahan, di kecamatan, di kota, kabupaten, provinsi, seluruh Indonesia. Saya bersyukur ya Bapak Ibu, dulu ketika saya masih melihat, ya, saya paling berkutatnya ya cuma di Jawa Timur. Tapi ketika saya kehilangan penglihatan 18 tahun yang lalu, ya, karena glaukoma, saya sudah operasi di dokter ya ahli glaukoma di Jakarta, tapi karena kondisinya sudah absolut sehingga gagal total. 18 tahun yang lalu saya kehilangan total penglihatan saya. Cuma saya merubah doa saya, Tuhan, ya saya mau mulai dari titik awal hidup saya, bawalah saya kemanapun Engkau mau. Saya tidak hanya mau di tempat saya, tapi saya ingin berkeliling Indonesia. Benar Bapak Ibu, sejak tahun 2013 saya ke Papua, tahun 2014 ke Papua. Saya sudah ya baru lah 17 provinsi. Saya rindu untuk menjangkau ke provinsi-provinsi yang belum. Saya pernah berjalan kaki di lumpur 12 jam di Nias Timur, di atas lutut. Saya pernah naik ojek 1 juta 1 motor, itu 4 hamba Tuhan dan 1 untuk tempat buat barang-barangnya, 5 motor, ya jadi 5 juta. Bapak Ibu pernah di sini ngojek 1 motor 5 juta? Itu di daerah Rampi, di tengah hutan, di pergunungan di sana. Jadi kita ke Palu, dari Palu ke Poso, dari Poso ke Tentena, ke Badak, lalu habis itu 40 kilo harus ditempuh 10 jam naik motor. Jalannya begini, turunnya begini, terus lewat di atas sungai pakai jembatan rotan, melayang seperti itu. Ekstrim sekali, harus ngangkat sepedanya di modif tinggi, bawa rantai, bawa kapas rem, bawa baut, bawa bensin, karena memang sudah tidak ada apa-apa di sana. Teman saya yang awas aja itu sampai ya, ketakutan luar biasa sampai terkencing. Saking ekstrimnya, saya ini berdua nggak melihat, jadi damai sejahtera saja. Orang nggak melihat kok takut.
Ya toh, setan ora doyan dulit orang demit orang dulit toh ya. Untuk apa takut? Mau mati juga nanti langsung diterima Tuhan. Satu jengkal dari roda motor itu sudah jebol. Nah, ya. Ini memang orang-orang nekat ya. Jadi seperti itu. Di Papua naik pesawat nyambu Susi Air itu udah biasa ya, ke pedalaman dan sebagainya. Ya ke Kalimantan naik mobil sampai kejebak lumpur ya 12 jam ya seperti itu, dan sudah saya lalui. Jadi saya ini orangnya senang naik tantangan. Di Bali saya punya pelayanan menjangkau para penyandang tunanetra. 10 tahun yang lalu saya awal 5 orang. Kemarin ketika saya datang bulan Juli bisa mengumpulkan 50 keluarga tunanetra dan anak-anaknya bisa 100 orang lebih. Hati saya selalu terbakar untuk pelayanan misi. Kalau mau pelayanan saya mengumpulkan duit sendiri. Saya belum pastikan beli tiketnya itu entah pesawat, entah apa kapal, entah bis, harus pulang pergi. Kalau enggak saya belum berangkat supaya pada nyusahin orang. Jadi saya belajar untuk memberikan hidup saya selain menjadi gembala di gereja tunanetra. Saya tetap hati saya sampai hari ini tetap menyala-nyala untuk misi. Di suku anak dalam di sini ada Ibu Agustin pernah membelikan hampir 1 hektar tanah di suku anak dalam itu di Jambi, di Kabupaten Merangin, di Bangko. Kita membelikan tanah untuk suku anak dalam itu Bapak Ibu ya. Rumahnya kalau kita nyaman sekali, di sana itu cuma pakai tenda di tengah hutan. Di dinginnya malam angin kencang, tendanya itu cuma plastik putih. Diikat pojoknya 4 penjuru mata angin. Tidurnya itu ditumpukan potongan-potongan pelepah daun sawit, batang sawit atau daun-daun pohon-pohon yang hutan di sana. Jadi mereka nggak ada akses untuk kesehatan, sekolah, nggak punya KTP. Mereka terisolir dan dijauhi oleh masyarakat. Tapi puji Tuhan waktu saya kedua kali datang membelikan tanah itu ya persembahan dari seorang anak Tuhan, dan ini juga jerih lelah dari Ibu Agustin. Saya membaptis 5 orang suku anak dalam. Jadi kita ini selalu terbakar untuk misi ya. Dan sekarang mereka sudah punya pondok-pondok. Kapan bulan Juli yang lalu mereka telepon katanya, Pak Pendeta, saya pelayanan pas di Bali waktu itu ya. Pak Pendeta, malam-malam kok telepon, saya ini sudah 1 bulan tidak makan. Loh kenapa? Sulit duluan. Sekarang kan sudah banyak dipakai ya, ganti fungsi lahannya jadi kebun kelapa sawit. Buruan sudah sulit, kita sudah tidak makan. Waduh, 1 bulan. Saya kepikiran, terus besoknya saya melayanan di seorang anak Tuhan yang punya usaha di benua ya, itu di bangunan di benua Bali. Nah itu saya ceritakan, share tentang suku anak dalam. Mereka langsung berkati 3 juta, langsung saya kirim untuk mereka beli sembah. Jadi Bapak Ibu, orang itu kalau menjadi terang bagi banyak orang, jangan selalu memikirkan diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Ya, kalau di Jawa ini sudah jauh lebih enak, aksesnya, jalannya semua. Tapi seringkali imannya kita ini loyo, semangat ibadahnya kurang. Tapi mereka di sana di Nias itu saya lihat nenek-nenek berjalan itu sampai ya ibadahnya itu seringkali jam 9 malam baru mulai ibadah. Jam 12 malam belum mau selesai pulang. Kalau pulang mereka naik, bagaimana naik pulangnya? Jalan kaki Om. Berapa lama? Sampai pagi. Jadi ke gereja itu kadang jam 4 pagi sampai pulang rumah. Lumpur jalannya. Tapi semangatnya, kalau selesai ibadah, hamba Tuhannya itu salaman satu-satu. Ternyata ada uang-uang kertas, ternyata itu uang 1.000, 2.000, ya 5.000. Mereka kumpulkan, berikan untuk hamba Tuhan. Kami 1 minggu di Nias itu sampai 1 kresek loh uang recehan. Waktu kita sampai di Medan kita hitung hampir 4 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan, uang 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an itu sampai 4 juta. Mereka menghargai seorang hamba Tuhan, pelayan. Termasuk Natalan tahun ini, saya senang mengajak jemaat sudah 4 tahun ini nabung Natal.
Dulu kalau Natalan itu ya, kalau janji iman itu mau akhir Desember cuma dapatnya 1 juta itu kangelan. Tapi dengan cara nabung jemaat komitmen ya, entah 1.000, 2.000, 5.000 baba, itu kan jemaat kita itu baba sudah lansia, tunanetra, pekerjaannya mijat pun juga tidak lancar banget ya. Tapi kita ini 11 bulan bisa dapat dana 10.200.000 dari kemuliaan. Sehingga Natalan kita tidak bingung lagi untuk cari donatur ke sana kemari, tapi jemaat sendiri melalui kekurangan keterbatasannya. Oke, tahun ini kita akan Natalan keluar, kita akan ke panti asuhan Tabita untuk memberkati. Dananya dari situ. Jadi tidak lagi minta ke sana kemari. Soalnya kita mau hidup jadi terang, kita mau menjadi saksi Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak bisa mengatasi kesurangan, kesulitan diri sendiri, terus kita membebani hidup orang lain? Mari sekarang kita ini jadi terang, kita jadi berkat. Di luar sana masih ada banyak orang yang hidupnya kekurangan. Ayo ya, kita komitmen dengan sungguh-sungguh. Kekurangan tidak masalah, keterbatasan tidak masalah, gereja kecil perintisan tidak masalah. Kalau ada Tuhan ada di sana, kalau ada terang Tuhan ada di sana, pasti hidup kita boleh menjadi saksi. Amin. Jadi Bapak Ibu, ya, kita akan membaca ayat firman Tuhan kembali dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Dipersilakan. Ayat 12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi memiliki terang hidup. Jadi orang yang menjadi terang, hidupnya menjadi saksi Tuhan, tidak ada lagi di dalam kegelapan, tapi terang hidupnya itu sudah bersinar di dalam segi kehidupan, semua segi kehidupan. Entah itu di dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, anak, mantu, cucu, buyut, cangga, semuanya ya, pasti akan menjadi berkat. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, pasti akan menjadi berkat. Kita akan baca kembali dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 dan 9. Efesus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan. Kamu dahulu adalah kegelapan, itu posisi kita, itu keberadaan kita dahulu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, atau kita mengenal Yesus hanya sekedar sebagai agama. Bapak Ibu, saya ingatkan, agama Kristen tidak pernah menyelamatkan seseorang, tapi hanya Tuhan Yesus Kristus itu yang menyelamatkan. Karena itu jangan hanya kita ini cuma beragama tok, tapi ternyata cara hidup, tingkah laku, kelakuan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi kata penghubungnya, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Tentunya setelah kita ditebus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sekarang terang di dalam Tuhan. Amin. Katakan kepada ibu bapak sekeliling, katakan, kamu adalah terang Tuhan. Haleluya, haleluya. Terang hanya cuma ngumpul terang, gak ketok terangnya. Terang harus pergi ke tengah-tengah kegelapan supaya nyalanya semakin bersinar. Beri kemuliaan Tuhan kita. Ya, kalau sudah terang jangan pengen ngumpul terus terang gitu ya, kayak film terus terang. Tapi kita harus pergi ke tengah-tengah kegelapan dunia.
Sebab firman Tuhan ayat 9, terang itu hanya berbuahkan pertama kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi 3 hal ini buah dari terang. Orang itu pasti baik cara hidupnya. Dulu mungkin jahat, dulu mungkin pelit, dulu memang suka bertengkar, dulu suka berselingkuh, dulu suka main kuasa gelap. Tapi setelah menjadi anak-anak Tuhan dan hidup di dalam terang, dia memiliki kebaikan Bapa, kebaikan kasih Tuhan Yesus, sehingga dia selalu rindu membagi kebaikan itu kepada orang lain. Yang kedua, orang itu pasti berkeadilan. Walaupun adil itu tidak seragam, tidak sama, tapi Tuhan itu adil bagi orang-orang yang hidup di dalam terang, yang memiliki komitmen untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Sebab Tuhan itulah adalah keadilan. Ya. Siapa yang percaya kepada Tuhan pasti akan mendapat keadilan. Nanti ketika semua yang sudah selesai dunia ini dan semua berkumpul, ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan sebelah kanan akan menerima keadilan Tuhan, kasih karunia Tuhan sebagai domba-dombanya, dan akan masuk kerajaan kekal. Tapi yang sebelah kiri akan mendapat hukuman sebab dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan kebenaran, seperti firman Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenarannya Tuhan, bukan kebenarannya kita. Kalau kita benar ini relatif, ya. Orang menilai kita baik itu relatif. Kadang orang itu karena diberi sesuatu, maunya sesuatu, baru mengatakan kita baik, kita benar. Tapi kebenaran dari Tuhan, ya, entah orang itu menilai baik atau tidak, entah orang itu suka atau tidak, dibenci atau dijauhi, kebenaran itu tetap kebenaran. Jadi Tuhan itu adalah kebenaran. Karena itu mari setiap kita ini hidup di dalam kebenaran, sebab Tuhan sendiri adalah kebenaran. Yang terakhir, ayat yang terakhir dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bapak Ibu juga sudah sangat tahu firman ini. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Ya, kita baca lebih lengkapnya. Mari. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan. Supaya kamu memberitakan. Perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan yang besar. Dari Dia. Dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Teks ini dari kata yang fontomaston, artinya terang yang sangat besar. Bapak Ibu tahu sokle ya? Atau lampu-lampu di stadion itu nyalanya ribuan watt, sangat terang, setiap sudut itu bisa diterangi. Terang dari Tuhan jauh lebih besar seperti dari itu, sehingga hidup kita yang membawa terang, yang menjadi terang, seharusnya dapat menerangi setiap sudut-sudut kehidupan orang-orang yang terikat di dalam kegelapan, terikat yang belum percaya kepada Tuhan. Hidup kita ini menjadi terang dimanapun, di desa, di kota, di tempat yang terpelosok, terpencil sekalipun, terang itu tetap menyala dengan sumbernya bukan dari tenaga listrik atau bahan-bahan fosil, tapi sumbernya itu dari sorga, dari Tuhan sendiri yang adalah terang itu. Jadi Bapak Ibu, mari sebelum saya mengakhiri ya pesan Natal kali ini, mari kita semua menjadi terang. Sebab Tuhan sudah menerangi seluruh kegelapan hidup kita, sudah mengangkat, menebus kita dari lumpur dosa menjadi anak-Nya, supaya hidup kita menyinarkan terang dimanapun Tuhan akan membawa kita, di tempat dimanapun ya. Tidak harus Bapak Ibu seperti orang lain, tapi jadilah dirimu sendiri dimanapun Tuhan tempatkan hidup kita ya. Supaya kita ini menjadi saksi Tuhan
dimanapun kita berada, orang bisa melihat cara kita bertutur, bersikap, tingkah laku kita, pekerjaan kita, keluarga kita, ya, pelayanan kita, gereja kita, dimanapun kita berada, orang bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua terus menjadi terang dan terus menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini, juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya berdoa untuk firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah lagu Jawa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Wilujeng Natal. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Pikir semrawut rogo lungrah, rakuat nyonggo abot aduh Gusti, mugi paduka mitulungi. Lintang kang padang jur sumunan, mongso kang peteng pungkas ilang, karono tresno Allah mring manungsa, rawuh ing donya nebus dosa kita. Wilujeng Natal, dulur tentrem raharjo, nunggil raperlu susah lan kuatir kipiye sopiye. Wilujeng Natal, dulur tentrem raharjo, nunggil yo padha tyatya, berkah sapepodo. Wilujeng Natal kanggo Bapak Ibu sedherek sedaya, lan wilujeng warsa enggal tasah pinaringan sehat lan berkah. Monggo kita sedaya dados seksi-seksinipun Gusti wonten pundi kemawon. Haleluya. Lintang kang padang jor sumunan, kang peteng pungkas ilang, karono tresno Allah mring
Mari kita menyatu di dalam doa, sekaligus kita akan mengakhiri dari renungan firman Tuhan dan juga ibadah pada siang hari ini. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, sebab kasih-Mu itu baik, luar biasa, tak terbatas kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan ibadah Natal 2022, dan juga kami Tuhan bersyukur untuk perjalanan gereja-Mu GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang yang ke-9. Oleh kasih pemeliharaan dalam keterbatasan, dalam kekurangan, baik secara fisik, secara ekonomi, kami bersyukur bahwa kami juga percaya suatu kali Tuhan akan memberi kami tempat yang permanen untuk ibadah. Oleh karena itu kami terus percaya dan berharap, terus jadikan hidup kami ini saksi-Mu dimanapun kami berada. Terus jadikan hidup kami terang-Mu, supaya terang kami boleh menyinari kegelapan dimanapun Engkau membawa kami. Terima kasih untuk para sponsor donatur, orang-orang yang selama ini setia mendukung pekerjaan Tuhan, para mitra bakti, kru, dan juga orang-orang yang peduli kepada pekerjaan Tuhan di GKI Malang Eklesia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk Tuhan kasih anugerah-Mu. Saya sebut Bapak Ibu Saudara berdiri bersama di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dari pagi sampai siang ini. Jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan di dalam perayaan Natal, tapi sebelumnya kami memohon kasih anugerah tercurah atas kami sebelum kami Tuhan menyelesaikan Tuhan acara ini dan pulang nanti ke rumah kami masing-masing. Mari Bapak Ibu angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menafikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saudara sudah diberkati di dalam ibadah ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan beri kemuliaan untuk Allah kita. Sebelum saya serahkan kepada pembawa acara, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Pendeta Devi yang sebagai Gembala Sidang di GBI Bukit Zaitun di Sitiarjo. Terima kasih juga untuk Ibu Yudia selaku Ketua dari Panti Asuhan Tabita. Terima kasih juga untuk Ibu Pendeta Sumiati yang sudah luar biasa membantu kami, titiknya sampai ujung dan mau pulang ya, cari ikannya sulitnya minta ampun, akhirnya karena puasa dan dapat luar biasa daun KTC deh pasar minta di tonggo oleh semua, luar biasa, cerita yang luar biasa. Matur nuwun ya. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Sakit Sumadi, sudah puluhan tahun tidak ketemu, tadi ketemu sudah suruh makan nasi tiwul, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yohanes ya Sunardi, Bapak Pendeta Petrus Marno juga sudah ikut datang. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua jemaat, juga jemaat dari GBDI Palur Lor ya, dan juga untuk pengurus gereja di tempat ini, anak-anak. Terima kasih ya, anak-anak tetap pintar, tetap sehat, dan terus berjuang ya menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.